Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan NIM 2020-690-415. Di sini saya akan menjelaskan tentang QWERTY pemakaian huruf. Materi-materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, keempat huruf diftong, kelima huruf kluster, keenam huruf kapital, ketujuh huruf miring, dan yang terakhir kedelapan huruf tebal. Yang pertama huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf meliputi huruf konsonan dan huruf vokal. Bisa kita lihat tabelnya ada di sebagai berikut. Yang kedua huruf vokal. Huruf vokal yaitu yang dikenal dengan huruf hidup, yaitu huruf yang melambangkan vokal yang berfungsi untuk menghidupkan kata. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia ada 5, yaitu A, E, I, O, dan U. Tabelnya ada di samping. Lanjut keterangan. Untuk pengucapan pelafalan, kata yang benar diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Pertama, diakritik dilafalkan misalnya anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, diakritik dilafalkan misalnya kami menonton film seri pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Yang ketiga, diakritik dilafalkan misalnya pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kecap dulu makanan itu. Dan tabelnya ada di samping. Kemudian yaitu ada huruf konsonan. Huruf konsonan biasa dikenal dengan huruf mati, merupakan huruf yang dihasilkan dari bunyi hambat. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Berikut ini di samping sudah ada tabelnya. Selanjutnya ada huruf diftong. Diftong merupakan dua buah huruf bunyi lokal yang berjajar dalam satu suku kata. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Berikut di samping sudah ada tabelnya. Selanjutnya huruf kluster. Kluster yaitu gabungan dua buah konsonan dalam satu suku kata. Kluster juga sering disebut dengan konsonan rangkap. Ada 4 kluster dalam bahasa Indonesia yaitu KHNG, MY, SY. Berikut di samping sudah ada tabelnya. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang ditulis menggunakan bentuk besar. Pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, Wage Rudolf Supratman. Catatan 1. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, mesin diesel 5 ampere 10 volt. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak, dari, seperti bin, binti, horu, dan pan, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat
dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam Al-Quran, Kristen Alkitab. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Amerika Serikat. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Selanjutnya ada huruf miring. Satu huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Dalam bab ini, tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Peusijuek, tepung tawar, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Catatan: 1. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. 2. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik dan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. 3. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Dan yang terakhir adalah huruf tebal. Satu huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan ora ET, labora berarti dan. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya, latar belakang dan masalah, latar belakang, masalah, tujuan. Sekian presentasi dari saya. Ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.